Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan memaparkan terkait sistem organisasi Muhammadiyah Otonom dari kami yang beranggotakan Rienalda Wafik Salsabila, Diana Ayu Pratiwi, dan juga Marfi Prasistia. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan terkait Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, yang kedua Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM, yang ketiga Tapak Suci atau TS, dan yang keempat Hizbul Wathan atau HW. Nah, yang pertama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM itu sendiri. Kelahiran IMM tidak lepas kaitannya dengan sejarah perjalanan Muhammadiyah dan juga bisa dianggap sejalan dengan faktor kelahiran Muhammadiyah itu sendiri. Merupakan perwujudan dari keinginan Muhammadiyah untuk memenuhi cita-cita sesuai dengan kehendak Muhammadiyah dilahirkan. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM sendiri bersumber terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dan didirikan pada tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah atau 14 Maret 1964 Masehi. Penandatanganan piagam pendirian IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dilakukan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat itu, yaitu Kiai Haji Ahmad Badawi. Resepsi peresmian IMM dilaksanakan di Gedung Dinoto, Yogyakarta dengan penandatanganan 6 penegas IMM oleh Kiai Haji Ahmad Badawi, yaitu yang pertama, menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Yang kedua, menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Yang ketiga, menegaskan bahwa fungsi IMM adalah eksponan mahasiswa dalam Muhammadiyah. Yang keempat, menegaskan bahwa IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. Yang kelima, menegaskan bahwa ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. Tujuan dari IMM adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dalam strategi tersebut, IMM melakukan beberapa upaya strategis sebagai berikut. Yang pertama, membina para anggota menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah, kader umat, dan kader bangsa yang senantiasa setia terhadap keyakinan dan cita-citanya. Yang kedua, membina para anggotanya untuk selalu tertib dalam ibadah, tekun dalam studi, dan mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk melaksanakan ketakwaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membantu para anggota khusus dan mahasiswa pada umumnya dalam menyelesaikan kepentingannya. Yang keempat, mempergiat, mengefektifkan, dan mengembirakan dakwah Islam dan dakwah amar makruf nahi mungkar kepada masyarakat, khususnya masyarakat mahasiswa. Dan yang kelima, segala usaha yang tidak menyalahi asas, gerakan, dan tujuan organisasi dengan mengindahkan segala hukum yang berlaku dalam Republik Indonesia. Yang kedua adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. IPM menjadi salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan kaderisasi di kalangan pelajar Muhammadiyah. IPM sendiri didirikan pada tanggal 5 Syafar 1381 Hijriah atau tanggal 18 Juli 1961 Masehi dengan pengurus ketua umum Herman Helmi Farid Ma'ruf dan sekretaris umum Muhammad Wirsyam Hasan. Muktamar IPM pertama setelah perubahan dari IRM dilaksanakan pada tanggal 2-7 Juni 2010 di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Muktamar kali ini bertepatan dengan setengah abad Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan dalam muktamar ini dilaunchingkan Gerakan Pelajar Kreatif atau GPK yang merupakan turunan dari Gerakan Kritis Transformatif GKT. Selama periodenya, IPM telah melampaui 4 fase perkembangan, yaitu yang pertama pada tahun 1961 sampai 1976 yaitu terjadi fase pembentukan, dan pada tahun 1976 sampai 1992 merupakan fase penataan, dan pada tahun 1992 sampai 2008 merupakan fase pengembangan, dan pada tahun 2006 sampai 2010 merupakan fase kebangkitan. Maksud dan tujuan dari IPM yaitu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang ketiga adalah Tapak Suci. Tapak Suci adalah perguruan yang merupakan peleburan sekaligus kelanjutan dari 3 paguron yang pernah ada sebelumnya, yaitu Kasegu, Seranoman, dan Kauman, yang berlandaskan al-Islam dan berjiwa ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan.
membina pencaksilat yang berwatak serta berkepribadian Indonesia, melestarikan budaya bangsa yang luhur dan bermoral, serta mengabdikan perguruan untuk perjuangan agama, bangsa, dan negara. Tapak Suci didirikan pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau tanggal 31 Juli 1963 Masehi di Kauman, Yogyakarta. Adapun moto dari Tapak Suci sendiri yaitu dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Yang keempat, yang terakhir adalah Hizbul Wathon. Hizbul Wathon atau HW adalah nama gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah, yang mana kepanduan sendiri adalah sistem pendidikan luar keluarga dan sekolah yang membentuk dan membina watak anak, remaja, dan pemuda dengan metode menarik, menyenangkan, dan menantang serta dilaksanakan di alam terbuka. HW itu sendiri didirikan pada tahun 1336 Hijriah atau tahun 1918 Masehi di Yogyakarta oleh Ahmad Dahlan. HW itu sendiri berarti pembela tanah air. Nah, mengapa sih kepanduan Hizbul Wathon atau HW ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nah, yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan tertarik pada sistem pendidikan kepanduan karena menggunakan metode menarik, menyenangkan, dan menantang dalam membentuk watak generasi muda, dan beliau yakin sistem kepanduan ini dapat digunakan sebagai sarana pembentukan kader Muhammadiyah dan bangsa Indonesia. Dengan metode kepanduan, anak, remaja, dan pemuda dilatih untuk mampu menjadi warga masyarakat yang berguna, mandiri, dan berakhlak mulia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian dari kelompok 12 yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.